Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sugiman. Ji, Bu. Gimana kabarnya Pak Sugiman hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, baik juga Bapak. Ji. Hari ini Pak Sugiman akan melaksanakan praktek coaching ya Bapak? Iya, Ibu. Oh iya, jadi nanti antara Pak Sugiman dan coachingnya, ya, untuk coachingnya hari ini siapa Pak rencananya? Insya Allah kalau untuk saya coachingnya nanti Ibu Pujawati. Oh, sama Bu Pujawati. Oh, oke Bapak. Jadi pada kesempatan ini saya sebagai observer Bapak nggih. Nah, kemudian ini nanti ketika Pak Sugiman akan melakukan coaching bersama Ibu Puja, insya Allah nanti saya akan melakukan observer. Nah, sebelumnya akan saya sampaikan kepada Bapak Sugiman bahwasanya dalam proses itu nanti akan ada lembar penilaian Bapak, di mana dalam lembar penilaian itu sudah ada rubrik penilaiannya seperti itu nggih. Nah, kemudian perlu kami sampaikan juga bahwasanya untuk rubrik itu nanti ada apakah sesuai dengan alur tirta coachingnya, kemudian bagaimana pertanyaannya, apakah pertanyaan tersebut sudah berbobot atau belum, seperti itu. Kemudian sudah hadir secara penuh atau belum untuk coachingnya, seperti itu Bapak. Siap Ibu. Siap ya Bapak? Siap, insya Allah. Oke, siap. Selanjutnya boleh saya bertanya sesuatu? Monggo silakan. Jadi untuk coaching ini nanti kompetensi apa yang ingin Bapak Sugiman kembangkan dalam proses coaching nanti? Pada saat coaching ini nanti, kompetensi yang akan kita kembangkan dari coaching terhadap Ibu Pujawati nanti diantaranya adalah bagaimana present atau kehadiran penuh, terus kemampuan untuk mendengarkan secara aktif dari coachingnya, maupun bagaimana nanti kita sebagai coach itu akan mengajukan pertanyaan yang mungkin bermakna ataupun berbobot pada coach, sehingga nanti diharapkan bisa menggali potensi yang ada di coach untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi coach itu sendiri. Oke, baik Pak Sugiman. Jadi sesuai dengan kompetensi coaching seperti itu ya Bapak. Jadi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot seperti itu. Kalau secara spesifik Bapak dari ketiga itu adakah yang mau dikembangkan gitu ya? Jadi ketiga itu? Yang di dalam proses coaching pada kesempatan kali ini nanti yang akan kami kembangkan secara spesifik adalah bagaimana kita bisa mengajukan atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot maupun bermakna terhadap coach, sehingga nanti diharapkan dari coach yang mempunyai masalah di situ nanti akan timbul kreativitas atau inspirasi untuk menemukan solusi yang lebih baik dari permasalahan yang coach hadapi. Oke, ya Bapak. Jadi secara spesifik gitu ya, yang akan dikembangkan oleh Pak Sugiman dengan harapan coach nanti bisa menggali permasalahan yang ada pada dirinya, memberdayakan apa yang ada pada dirinya, sehingga bisa untuk menyelesaikan permasalahan. Seperti itu nggih Pak Sugiman. Oke Pak Sugiman, untuk selanjutnya silakan Pak Sugiman untuk melakukan coaching, kemudian saya selaku observer gitu akan melakukan tugas saya sebagai observer. Semoga lancar ya Bapak. Jangan lupa nanti setelah selesai kita lanjut ngobrol lagi Pak Sugiman. Insya Allah nanti untuk bisa berkomunikasi atau saling diskusi lagi. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan pada kami. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marsini. Ya, selamat siang Bapak Sugiman. Bagaimana kabarnya? Selamat siang Ibu. Alhamdulillah kabar kami pada kesempatan siang hari ini cukup baik, sehat, tidak kurang suatu apa. Alhamdulillah Bapak. Seperti yang
sebelumnya Pak Sugiman sampaikan nggih Nggih. bahwa pada kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol seperti itu nggih Pak nggih. 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 Mungkin ada yang mau Bapak Sugiman sampaikan seperti itu. Sepertinya kok saya lihat ada sesuatu yang membebani pikiran seperti itu Bapak. Iya Bu, beberapa waktu yang lalu pada saat proses pembelajaran praktek terutama di teknik kendaraan ringan yang kami ampu, itu beberapa teman-teman pengajar teknik kendaraan ringan itu menyampaikan ada beberapa anak yang di dalam proses pembelajaran utamanya di praktek itu beberapa waktu itu anak itu kurang begitu aktif di dalam proses pembelajaran. Dan tentunya ini menjadi kekhawatiran kami sebagai guru praktek ataupun guru produktif. Banyak hal mungkin yang perlu kami cermati, baik itu dari sisi kami sebagai pendidik, program keahlian yang menaungi kita bersama di dalam proses pembelajaran teknik kendaraan ringan, maupun sampai dengan kebijakan-kebijakan sekolah yang sampai saat ini tentunya perlu kita cermati bersama. Dan selama beberapa waktu kita juga sudah berusaha mengkomunikasikan hal ini terhadap wali kelas anak-anak yang ada permasalahan tersebut. Dan dari hasil komunikasi dan kolaborasi kami terhadap wali kelas, yang pada saat ini wali kelas juga mengkomunikasikan hal tersebut pada pihak kesiswaan maupun pihak BPBK maupun kesiswaan menindaklanjuti dengan konfirmasi terhadap keluarga anak-anak tersebut. Dan pada saat kita melaksanakan proses kunjungan ke rumah anak-anak tersebut, ternyata memang di situ di dalam secara kondisi keluarga, utamanya secara ekonomi, memang relatif berada di posisi menengah sampai dengan mungkin bawah. Sehingga di situ kalau kita cermati, kita gali informasi dari anak maupun orang yang ada di dalam rumah tersebut, itu ternyata orang tua anak-anak tersebut relatif fokus di dalam pemenuhan secara ekonomi bagi anak-anak. Namun di dalam proses ini tentunya menjadi catatan tersendiri bagi kami terkait informasi hal tersebut, sehingga informasi tersebut kita komunikasikan ke pihak sekolah. Karena ketika kita konfirmasi di pihak administrasi sekolah, ternyata memang secara administratif karena kondisi sekolah kami adalah sekolah swasta, kekurangan administratif anak-anak itu memang cukup signifikan. Karena memang untuk proses aktivitas harian, baik berangkat sekolah maupun mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain, di situ memang orang tua harus betul-betul bekerja keras di dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga hal ini sedikit banyak menjadi salah satu faktor penyebab anak-anak tersebut melakukan hal itu, yang notabene mungkin ada di beberapa anak tersebut sampai dengan di malam hari itu ada aktivitas tambahan untuk menambah memberikan tambahan bantuan pada orang tuanya terkait pemenuhan, walaupun itu tidak secara umum untuk kebutuhan anggota keluarga yang lain, tetapi memang cenderung kebutuhan secara mereka pribadi, misalnya untuk mungkin jajan atau mungkin untuk transport harian ketika berangkat sekolah dan yang lain. Ternyata di situ aktivitas itu dilakukan mungkin di dalam waktu-waktu yang seharusnya anak-anak itu efektif di dalam proses fokus pada pendidikan. Sehingga ya mau tidak mau ternyata manajemen diri anak untuk memprioritaskan apa yang dilakukan
antara fokus di pendidikan dan upaya membantu meringankan beban orang tua, ternyata di situ menjadi hal yang cukup dilematis bagi anak. Oke, Pak Sugiman. Jadi dari percakapan awal kita ini, kalau saya menangkap gitu, Pak Sugiman sedang dihadapkan pada permasalahan di mana beberapa murid itu bermasalah dalam manajemen diri, ya Bapak. Yeah. Di mana ini dikarenakan mereka, ya, anak-anak ini kurang mendapatkan perhatian dari orang tua seperti itu, Bapak. Yeah. Ya, jadi kemudian mereka berasal dari keluarga yang ekonominya menengah ke bawah, sehingga mereka harus membantu orang tua Yeah. untuk menambah pendapatan keluarga seperti itu, ya Pak ya. Oke, kalau dari identifikasi permasalahan-permasalahan tersebut, Bapak, kira-kira yang paling dominan tuh yang menyebabkan anak-anak ini dalam pembelajaran, khususnya untuk pembelajaran produktif ini agak bermasalah, itu pada apa gitu, Bapak? Seperti saya sampaikan di awal, memang dari perhatian orang tua terpecah dengan pemenuhan ekonomi, sehingga di situ orang tua kurang memperhatikan perkembangan pendidikan anak. Oke. Dan di sini anak secara tidak langsung ingin memenuhi kebutuhannya yang notabene, mohon maaf, dari sisi anak ini dirasa lebih prioritas, maka di situ permasalahan pemahaman anak terkait prioritas apa yang dilakukan di antara memenuhi kebutuhan pribadinya melalui usaha memperoleh penghasilan tambahan atau mungkin fokus di dalam pendidikan dengan catatan mungkin secara pemenuhan di dalam pembiayaan pendidikan memang kurang, di situ memang sangat dilematis bagi anak. Dan beberapa waktu yang mungkin setelah kita coba komunikasi dengan orang tua terkait hal itu, kita juga berusaha menanamkan pada orang tua bahwa yang namanya proses pembelajaran bermakna atau pendidikan dari anak itu memang tidak hanya di sekolah, utamanya dari pihak keluarga, masyarakat, dan salah satunya itu di sekolahan. Di situ ketika anak-anak memang itu belajar dari masyarakat dan lingkungan keluarga yang kondisi seperti itu, ya mau tidak mau pasti akan menimbulkan sikap dalam hal ini upaya anak tersebut untuk memperjuangkan kebutuhannya itu, karena memang mungkin secara materi terhadap orang tua ketika diterapkan itu memang belum memungkinkan, sehingga penyampaian pemahaman terkait manajemen diri, terutama prioritas hal yang dilakukan bagi anak-anak, itu memang betul-betul perlu kita sampaikan secara intensif. Dalam hal ini mungkin tidak hanya di dalam momen-momen formal saja, kadang-kadang mungkin di dalam momen tidak formal, misalnya sesudah pembelajaran aktif pada saat istirahat dan yang lain, itu kita juga harus berinteraksi dengan anak untuk menggali permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi anak, sehingga anak-anak itu ternyata akan merasa nyaman ketika diajak ngobrol justru yang di luar sesi-sesi formal. Dan apa yang dihadapi anak-anak itu justru muncul nyaman ya sampai disampaikan anak itu pada kita sebagai pendamping di dalam hal ini pengganti orang tua anak-anak di sekolahan ini. Sehingga mau tidak mau kita sebagai pengganti orang tua juga harus mau berperan seperti kawan-kawan anak-anak itu, sehingga di dalam mungkin bahasa-bahasa pendekatan personal yang harus kita tingkatkan itu harus kita lakukan secara intensif untuk bisa menjaga motivasi anak ini. Dan setelah kita tindak lanjuti dengan komunikasi personal yang baik, pemahaman terhadap manajemen diri, prioritas hal yang harus dilakukan, ternyata di situ ada perubahan yang cukup signifikan. Yang tadinya itu
jarang atau mungkin frekuensinya sedikit aktif di dalam pembelajaran praktek, sekarang sudah mulai berprogres ke arah yang lebih baik, walaupun mungkin misal dari skala 1 sampai dengan 10, awalnya itu mungkin di skala 4, ya di dalam progres ini mungkin sudah berjalan ke arah skala 7, tetapi harapan saya nanti di situ bisa sampai dengan skala 8 atau 9, karena kan untuk skala 10 ini adalah merupakan kesempurnaan yang mungkin yang hanya dimiliki oleh yang maha sempurna. Sedangkan untuk memaksimalkan ini tentunya tidak hanya kami secara pribadi yang akan bisa melakukan. Di situ perlu kolaborasi kerjasama dengan teman-teman sejawat yang lain, dengan mungkin tenaga kependidikan atau administrasi, bahkan sampai dengan nanti mungkin penjaga kebersihan, penjaga malam dan yang lain di sekolah, itu tetap harus kita komunikasikan ataupun kita kolaborasikan. Oke Pak Sugiman. Baik Bapak, tadi sudah disampaikan Bapak Sugiman cukup jelas permasalahannya seperti apa. Kemudian Bapak Sugiman, kalau boleh saya tahu harapan kita setelah kita nanti ngobrol-ngobrol ini, ada suatu tujuan akhir apa yang ingin Pak Sugiman capai? Baik, dari diskusi kita atau obrolan kita pada kesempatan hari ini nanti, harapan saya di situ ada penguatan-penguatan terhadap langkah apa yang mungkin sudah saya lakukan, dan juga langkah mana nanti yang harus saya lanjutkan, dan langkah-langkah mana yang sebenarnya tidak efektif dan yang harus kami hentikan. Sehingga nanti harapannya tujuan akhir terkait masalah keaktifan anak di dalam proses pembelajaran, dalam hal ini ya, pembelajaran produktif pada khususnya, dan pada umumnya nanti untuk pembelajaran-pembelajaran yang lain, itu harapannya bisa ditingkatkan. Yang tadinya mungkin tadi dari awal saya sampaikan, keaktifan anak itu awalnya skala 4, diharapkan nanti bisa 8 atau mungkin bisa ke arah 9, tetapi memang harapan itu memerlukan proses yang cukup panjang, karena memang butuh kesepahaman bersama dari seluruh bagian dari sekolahan ini untuk bisa menciptakan hal itu. Oke Pak Sugiman, seperti yang disampaikan oleh Pak Sugiman tadi bahwasanya Bapak menginginkan adanya suatu perubahan Bapak, dari yang sudah kemarin dilakukan oleh Bapak Sugiman sebenarnya sudah menunjukkan adanya perubahan Bapak, namun Pak Sugiman menginginkan adanya perubahan yang lebih baik lagi agar bisa setidaknya sampai pada skala 8 seperti itu. Dalam hal ini artinya Pak Sugiman sudah melakukan langkah-langkah strategis Bapak. Nah, menurut Pak Sugiman, dari langkah-langkah strategis tadi, manakah yang perlu dikembangkan atau ditingkatkan ke depannya agar skala 8 itu bisa tercapai Bapak? Baik. Untuk seperti tadi kami sampaikan, dari percakapan ini dengan harapan ada hal-hal upaya seperti apa yang mungkin kita bisa lakukan untuk meningkatkan hal itu. Tentunya kalau secara pribadi nanti kami akan meningkatkan interaksi secara personal kita pada anak-anak di dalam mungkin forum-forum non formal, terutama di lingkungan sekolah, sehingga nanti anak akan merasa betul-betul bahwa guru saya saat ini adalah orang tua saya seperti yang di rumah, dan juga teman ketika kita berada di lingkungan pergaulan teman. Sehingga di situ nanti terkait dengan kemampuan personal ini, ya tentunya kami harus cukup banyak berlatih ataupun mempelajari terkait hal itu, yang harapannya nanti ketika kita komunikasi terhadap anak, itu anak betul-betul merasa nyaman, tidak merasa seperti seperti ditekan secara otoriter oleh kita,
ketika disuruh menceritakan permasalahannya, insya Allah nanti anak akan mengalir secara sendirinya permasalahan-permasalahan yang terjadi. Namun kadang-kadang pola-pola pendekatan personal ini tidak setiap teman sejawat kita bisa menerima hal tersebut. Karena upaya mungkin dalam hal ini adalah keterampilan sosial, ya, keterampilan sosial dan keterampilan berelasi kita terhadap teman sejawat maupun terhadap murid itu harus betul-betul kita matangkan untuk bisa menghasilkan komunikasi personal yang lebih efektif pada anak maupun pada teman-teman sejawat kita, sehingga di dalam upaya seperti target waktu yang kita laksanakan, ya mungkin di beberapa waktu yang dulu mungkin kita sudah sempat sampaikan terkait dengan masalah budaya positif, mulai dari kesepakatan dari kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang nanti mungkin itu sudah kita pernah sampaikan pada teman-teman sejawat kita, pada pihak struktural ataupun manajerial di sekolah. Harapannya di situ nanti bisa ditindaklanjuti. Dan untuk beberapa waktu ini memang terutama di lingkungan kami ada kurang lebih 4 pendidik yang menjalani proses pendidikan sertifikasi guru, jadi PPG. Ya mau tidak mau ternyata apa yang mungkin kita pantik di awal proses CGP ini bagi teman-teman tersebut sekarang sudah mulai aktif terkait mungkin bagaimana nanti penyiapan perangkat pembelajaran yang notabene nanti diharapkan anak-anak itu tidak merasa bosan, dan proses pembelajaran yang bervariasi, proses pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh anak-anak. Ya tentunya di situ memang butuh konsen kita selaku pendidik, dan juga yang tidak kalah pentingnya tidak hanya bisa dilakukan oleh hanya 1 atau 2 orang saja. Jadi harapannya semua lini sekolah memang harus berperan aktif di dalam upaya perbaikan proses budaya positif untuk bisa meningkatkan motivasi anak. Oh, aku kui sinau di sekolah itu betul-betul diperhatikan oleh fasilitator ataupun guru-guru pendamping kami, sehingga sampai dengan kalau mungkin di dalam bahasa teman-teman itu, ketika seorang guru, ya terutama guru praktek ya, ketika ditanya, Pak besok pakai seragam praktek enggak Pak, kita praktek atau tidak? Nah itu merupakan hal yang membahagiakan sekali. Karena apa? Di situ sudah muncul kepedulian anak. Kita tidak perlu merintah. Oh, anak itu sudah menyadari besok itu pelajarannya produktif TKR, nanti potensinya di arah pembelajaran teori atau praktek. Kalau praktek pasti munculnya pertanyaan adalah pakai WIRPAK atau tidak. Nah itu minimal kita sudah menanamkan motivasi pada anak. Oh, pelajaran praktek ini nanti kita diharapkan siap-siap WIRPAK. Ketika nanti mungkin diharapkan untuk belajar praktek, ya kita langsung ganti WIRPAK praktek. Tapi kalau nanti pas pada situasi tertentu yang tidak memungkinkan karena adanya suatu hal yang urgent, kalau nanti memang harus secara teori, minimal 2 alternatif itu sudah dipersiapkan oleh anak. Oke, baik Pak Sugiman, luar biasa sekali ya. Jadi solusi yang paling bisa dikembangkan adalah kehadiran penuh untuk anak ya Bapak. Jadi hadir penuh untuk mereka, mendengarkan mereka dengan sepenuh hati, kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan yang berpihak pada mereka ya Bapak, sehingga mereka mampu untuk berkeluh kesah gitu ya, sehingga mereka mendapatkan perhatian yang penuh dari gurunya. Nah, sehingga untuk mewujudkan itu tidak bisa Bapak Sugiman sendiri ya, perlu adanya koordinasi kolaborasi dengan Bapak dan Ibu guru yang lain seperti itu nih Bapak. Kalau untuk targetnya Bapak, kira-kira kapan bisa dilakukan untuk pengembangan itu?
Ya, sehubungan terkait dengan motivasi terhadap anak, karena memang kita di sekolah kejuruan, ya itu secepatnya nanti mungkin insya Allah di dalam 1 atau 2 minggu ke depan itu kita sudah harus melaksanakan program untuk pendekatan anak pada anak-anak, terutama anak-anak yang mungkin kalau tadi dikatakan status keaktifannya itu masih di poin 4/10 ya, utamanya yang poin-poin minim sekali harus sesegera mungkin kita tindak lanjuti, karena takutnya di situ nanti akan menjadi virus bagi anak-anak yang lain. Wong si A kae wae terkait keaktifan koyong nggak diperhatikan, aku ya saya juga akan bertindak seperti itu. Yang ketakutan itu hal-hal seperti itu akan menjadi sumber penyakit yang notabene nanti ada potensi menular pada siswa yang lain. Jadi mau tidak mau itu harus secepatnya kita lakukan melalui kolaborasi kita sebagai guru produktif, wali kelas, PBBK maupun pada kesiswaan di dalam skala yang lebih besar nanti tentunya pada pihak sekolah. Dan bagaimana upaya pendekatan sekolah itu untuk selalu berpihak pada murid. Oke Bapak, bagaimana dengan komitmen Bapak? Komitmen Bapak Sugiman untuk mewujudkan itu? Untuk komitmen di dalam melaksanakan itu tentunya nanti dari rencana di awal yang mungkin kita sudah sampaikan melalui budaya positif, terutama pada teman-teman pendidik dan juga pada anak-anak. Nanti kalau pada anak-anak yang secara khusus tadi di dalam poin 4 ya kita tindak lanjut itu secara lebih intensif. Kalau nanti untuk anak-anak yang notabene di dalam proses skala 1 sampai dengan 10 yang sudah ada di poin 7 atau 8, ya itu tetap harus kita jaga supaya motivasi tersebut tidak sampai turun kepada skala yang ada di bawahnya. Takutnya nanti malah anak-anak bisa ada potensi turun ke skala yang ada di bawahnya. Dan itu komitmen tersebut kalau secara pribadi kita berusaha untuk mewujudkan hal itu di dalam upaya menciptakan proses pembelajaran yang nyaman sehingga anak-anak itu saya itu memang perlu belajar, karena belajar tidak sekedar hanya mungkin kemampuan produktif saja, tetapi juga kematangan di dalam proses berpikir, kematangan di dalam menangani suatu permasalahan kehidupan yang dihadapi itu ternyata penting. Seperti itu. Oke Bapak Sugiman, kita sudah hampir di penghujung percakapan Bapak ini. Kita refleksi sejenak dari apa yang kita sudah bahas pada hari ini. Kira-kira apa yang sudah Bapak Sugiman dapatkan? Alhamdulillah cukup banyak hal-hal penting yang kami dapatkan, terutama tadi dari upaya kita untuk bagaimana memperbaiki manajemen diri daripada anak, menanamkan bagaimana skala prioritas yang dilakukan pada anak, sampai dengan nanti upaya untuk pembentukan budaya positif dan memelihara budaya positif tersebut, hingga nanti bagaimana upaya kita untuk menjaga yang sudah baik itu tetap baik, bahkan diharapkan bisa lebih baik. Itu menjadi hal yang cukup konsen bagi kami dan juga bagi teman-teman sahabat kami, karena memang itu merupakan upaya kita di dalam proses menuntun anak untuk mencapai tujuan di dalam proses kehidupannya. Jadi tidak hanya mungkin di sekolah ini, mungkin kalau boleh kami sampaikan, anak-anak itu menyadari pentingnya apa yang disampaikan guru itu kadang-kadang justru tidak pada saat proses pembelajaran. Jadi mereka itu akan sangat terasa sekali ketika mereka memang sudah lulus, dan itu relatif terbukti di dalam pengalaman kami yang mulai dari tahun 2005 itu di tahun 2014-2015 yang diamanai sebagai wali kelas. Itu alhamdulillah komunikasi dengan anak-anak yang pada saat itu kami sebagai wali itu relatif terjalin dengan baik, bahkan
pada momen-momen tertentu seperti di momen Ramadan dan Idul Fitri, itu justru anak-anak pengen istilahnya bersilaturahim atau bertemu kembali di dalam proses mungkin sekedar sekedar menerima beberapa mungkin kata-kata yang ataupun motivasi dari kita sebagai pendidiknya pada saat dulu, karena memang ternyata tidak hanya dari sisi akademis saja. Jadi pada dasarnya ternyata attitude anak, kemampuan sosial dan emosional anak itu cukup berperan aktif di dalam nanti mengawal anak di dalam mencapai tujuan kehidupannya nanti. Oke, Pak Sugiman, ada yang mau disampaikan lagi, Bapak? Ya, tentunya pada kesempatan ini saya cukup banyak berterima kasih dari percakapan ini. Saya mendapatkan gambaran-gambaran perubahan, utamanya nanti pada anak-anak dan juga pada diri kami selaku pendidik, dan diharapkannya memang kembali lagi contoh yang paling bagus untuk anak-anak didik kita adalah keteladanan kita di dalam hadir sepenuhnya untuk anak-anak didik kita. Demikian pula mungkin ketika nanti kita di dalam keluarga seperti itu. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Sri Marsini yang mungkin pada kesempatan ini sudah meluangkan waktu mendengarkan apa yang menjadi unek-unek saya selama ini. Kalau mungkin tidak bisa saya sampaikan, itu merupakan hal-hal yang mungkin cukup membebani pada kami. Namun alhamdulillah di dalam beberapa kesempatan ini tentunya saya sangat berbahagia sekali, dan harapannya untuk di beberapa waktu ke depan terkait komunikasi-komunikasi seperti ini tentunya masih kami butuhkan ketika nanti kita sudah menjalankan program-program maupun tindak lanjut dari upaya kami menyelesaikan masalah yang kami hadapi ini. Baik, Pak Sugiman, alhamdulillah sudah agak plong ya, Pak? Alhamdulillah. Ya, untuk ke depan semangat Pak Sugiman, semoga bisa mengimplementasikan, mewujudkan rencana-rencananya sehingga anak-anak akan memiliki manajemen diri yang lebih baik seperti itu ya, Pak ya. Semoga Pak Giman dimudahkan juga untuk mendampingi mereka, untuk berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru yang lainnya, sehingga apa yang menjadi tujuan dari Bapak Sugiman bisa tercapai seperti itu, ya Bapak. Ya, untuk percakapan kita pada siang hari ini mungkin kita cukupkan sekian, ya Bapak. Saya tunggu obrolan selanjutnya, Bapak. Siap, nanti kita lanjutkan di dalam. Iya, terima kasih Pak waktu-waktu yang lain. Terima kasih atas kelonggaran Ibu Sri Marsini untuk sharing dan diskusi kita, dan insya Allah harapan kita bersama apa yang kita diskusikan ini nanti akan bisa membawa perubahan yang lebih baik di dalam proses pendidikan di sekolah ini. Amin. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sugiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marsini. Alhamdulillah, coaching sudah selesai ya Bapak? Alhamdulillah, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Dan minimal bisa terjadi komunikasi, utamanya dari coach yang saat kami lakukan dengan Ibu Sri Marsini. Bapak. Baik, bagaimana tadi Bapak coachingnya? Aman? Lancar? Alhamdulillah, untuk coaching berjalan dengan baik, lancar, dan dari coach cukup aktif di dalam proses menyampaikan permasalahan yang dihadapi sampai dengan langkah-langkah nanti yang mungkin akan coach lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Baik Bapak Sugiman, setelah proses coaching, setelah adanya supervisi seperti itu Bapak, boleh saya menanyakan sesuatu kepada Bapak tentang coaching ini? Baik, monggo silakan. Yang pertama adalah setelah proses coaching ini selesai, kira-kira apa yang sudah didapatkan oleh Bapak Sugiman? Yang kami dapatkan di dalam proses coaching pada kesempatan hari ini
tentunya kita sebagai coach di dalam menerapkan utamanya di kompetensi inti coaching dalam hal ini adalah kehadiran penuh pada saat kita praktek coaching, kemauan ataupun kompetensi mendengarkan aktif terhadap apa yang disampaikan coach pada kita sebagai coach, maupun kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna pada coach. Alhamdulillah di dalam proses ini bisa kami laksanakan, dan di dalam hal ini harapan-harapan yang kedepannya untuk bisa menggali permasalahan yang dihadapi coach dalam hal ini Bu Pujawati, alhamdulillah sedikit banyak ada langkah-langkah ataupun program-program yang mungkin diharapkan nanti bisa dilaksanakan Bu Puja untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi Bu Puja, utamanya di dalam proses pembelajaran maupun di dunia pendidikan. Dan dalam proses ini tentunya untuk coaching, alhamdulillah kita sudah coba terapkan sesuai dengan alur tirta yang mungkin sudah kita pahami bersama. Oke, luar biasa sekali Bapak Sugiman ya. Dari pengamatan tadi ya Bapak, jadi Bapak Sugiman sudah melakukan praktek coaching dengan baik ya Bapak. Sudah sesuai dengan alur tirta, terus kemudian hadir secara penuh, kemudian mendengarkan dengan rasa, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Puja seperti itu Bapak. Kemudian Bapak ke depan gitu, kompetensi apa yang ingin Bapak Sugiman kembangkan? Pada proses-proses coaching selanjutnya, ketika nanti mungkin akan kami jalani dengan rekan-rekan sejawat kami, utamanya pada rekan-rekan pendidik ataupun guru, dan juga yang tidak kalah pentingnya ketika nanti kita berada di suatu manajemen ataupun struktural organisasi sekolah, tentunya nanti tidak hanya pada rekan sejawat saja, dalam hal ini mungkin pada teman-teman di administrasi tata usaha dan yang lain, tentunya nanti kita akan coba implementasikan apa yang mungkin sudah kami laksanakan tadi, sehingga harapannya nanti permasalahan-permasalahan yang ada di setiap diri sivitas pendidikan di sekolah ini nanti harapannya bisa bisa ditemukan solusi-solusi yang akan mereka temukan, tetapi memang di situ perlu proses yang cukup lama dan juga proses komunikasi, utamanya kemampuan personal yang baik di dalam menjalani proses coaching terhadap teman-teman sejawat baik dari pendidik maupun dari administrasi tata usaha ini. Oke Bapak Sugiman, luar biasa sekali ya. Semoga ke depan dimudahkan ya untuk mengimplementasikan praktek coaching ini kepada rekan-rekan sejawat ya Bapak Sugiman. Baik Bapak Sugiman, untuk pertemuan kita hari ini setelah observasi ini kita cukupkan sekian Bapak. Semoga ke depannya semuanya lancar dan tetap semangat ya Bapak Sugiman. Insyaallah. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marsini atas waktu yang penjenengan